2,000 years later. Make you my number one, make you my hero. No, eating nothing, me you my chocolate, sweeter than a churro. She calls me Papi Chulo. Legenda Jakataru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita rakyat dari Jawa Tengah yang berjudul Jakataru. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, tinggallah seorang janda tua bersama anak angkatnya yang diberi nama Jakataru. Ia diasuh sejak kecil seorang diri oleh sang ibu hingga menjadi pemuda tampan. Jakataru senang berburu ke hutan. Ia menangkap ikan, burung, dan menjangan. Namun, hari itu seharian ia berjalan tak menjumpai seekor hewan pun. Ketika istirahat, tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara wanita bercanda di tengah hutan. Jakataru mencari sumber suara itu. Ia terkejut melihat 7 gadis cantik sedang mandi di telaga. Mereka ternyata bidadari yang turun ke bumi. Jakataru juga menemukan setumpuk pakaian di tepi telaga itu. Kemudian disembunyikannya salah satu pakaian tersebut. Menjelang sore, bidadari-bidadari itu mengenakan pakaiannya kembali. Namun, ada satu bidadari yang kebingungan karena pakaiannya hilang. Ia mencari ke sana kemari sambil menangis. "Maafkan kami, Nawangwulan, kami tak dapat menolongmu. Sebentar lagi matahari tenggelam. Kami harus cepat-cepat pulang ke kayangan," kata bidadari lainnya. Bidadari bernama Nawangwulan itu sedih sekali melihat teman-temannya terbang meninggalkannya. Jakataru segera keluar dari persembunyiannya untuk menolong bidadari itu dan mengajaknya pulang. Akhirnya Jakataru menikahinya. Mereka hidup bahagia. Setahun kemudian, mereka dikaruniai bayi perempuan yang diberi nama Nawangsih. Suatu hari, Nawangwulan berpesan kepada Jakataru, "Kakang, aku akan mencuci pakaian di sungai. Tolong tunggu tanakan nasiku. Jangan sekali-kali kau buka kukusannya." Jakataru merasa penasaran terhadap pesan istrinya itu. Dibukanya kukusan tersebut. Ia terkejut tatkala menemukan setangkai padi. Oh, rupanya inilah ilmu yang dibawa Nawangwulan dari kayangan. Menanak nasi hanya dengan setangkai padi cukup dimakan satu keluarga. Pantas selama ini padi di lumbung tak pernah berkurang. Demikian pikir Jakataru. Perbuatan Jakataru itu diketahui Nawangwulan. Ia marah melihat kelancangan suaminya. Sejak itu, Nawangwulan tak dapat lagi menanak nasi dengan setangkai padi. Terpaksa ia menyuruh Jakataru membuatkan peralatan penumbuk padi. "Sekarang kita harus bekerja keras untuk memperoleh beras," kata Nawangwulan. Karena setiap hari ditumbuk, padi di lumbung cepat sekali menyusut. Jakataru
menyesali perbuatannya. Suatu hari, ketika sedang mengambil padi, Nawangwulan menemukan pakaian di bawah lumbung. Alangkah terkejutnya ia. Ternyata itu pakaiannya yang hilang ketika mandi di telaga beberapa tahun yang lalu. Tahulah ia, ternyata yang menyembunyikannya selama ini adalah Jaka Tarub. Nawangwulan segera mengenakan pakaian itu. Jaka Tarub terkejut melihat istrinya kembali menjadi bidadari. "Kakang, selama ini kau telah membohongiku. Ternyata kaulah yang mencuri pakaianku. Kini sudah waktunya aku meninggalkan Mayapada. Asuhlah anak kita hingga dewasa," kata Nawangwulan berpamitan. Jaka Tarub berusaha mencegah kepergian istrinya. Namun Nawangwulan menggeleng. "Kodratku adalah bidadari dan aku harus kembali ke kayangan." Alangkah sedihnya Jaka Tarub kehilangan istrinya. Sambil menggendong anaknya, ia melihat kepergian bidadari itu. Hatinya teriris saat Nawangwulan melambaikan tangan hingga hilang di balik awan. Tamatlah sudah cerita rakyat Jaka Tarub. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Jaka Tarub adalah